Ke Cincian Tajia hao, Cici hao. Ke Cincian Tajia hao, selamat malam. Selamat malam, yo. Malam, Cenciang Se. Cici Ipon, tolong dibuka kameranya ya. Cenciang Se juga, kok nggak dibuka kameranya? Hah? Nggak dibuka kameranya? Suka salah tekan. Ada di sebelah kiri. Hao, Cici Ipon. Tolong dibuka kameranya ya, belum dibuka. Uci hao, Acan. Hao. 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 Tunggu sebentar ya. Yang C-nya belum siap. Di kiri di mana sih, Sen yo? Kiri di bawah, Cenciang Se. Yang start video itu diklik. Nggak ada di tempat host ya. Di HP ya? Oh, di HP itu ada. Ada di kiri juga, di bawah. Nggak ada loh. Masa Adanya sih? titik-titik itu. Titik-titik. Nah, di atas titik-titik, titik-titiknya tuh di atasnya dikit, sentuh dikit deh coba. Sentuh dikit. Bisa nggak? Yang itu apa sih? Di sini cuman ada ya. Yang di atas titik-titik itu disentuh dikit, nanti keluar deh. Yang more itu. Nggak ada, yuk start video kan di itu. Nah, ini udah tuh. Cuman kameranya hadepin ke muka. Udah ada kok gambarnya, Cenciang Se. Oh, tapi nggak nongol di layar ya? Ada. Cuman kameranya Cenciang Se HP-nya ke hadap ke muka. Kamera depan. Enggak, di tempat host ya nggak ada. Harusnya kameranya tuh dibalikin HP-nya. Iya, HP-nya hadap ke muka kita. Hao, nah udah Cenciang Se. Hao, tapi Cenciang Se, Cici Ipon tolong kameranya dibuka ya. Cici belum buka kamera. Kan nggak kamera. bisa lihat di situ, Yoyo. Udah ada kok Cenciang Se, udah jelas mukanya ada. Enggak, maksudnya Jose nggak bisa lihat, hanya balikin aja kayak gitu. Nggak bisa, kok gitu? Kan bisa dilihat titik tiganya itu, titik 4-nya itu bisa. Ya. Masa sih? Tadi ketemu Fotang deh. Iya deh. Cici Ipon, Yao Ciang Se, tolong dibuka kameranya ya, belum dibuka. Yao Ciang Se, kalau denger Yoyo, kameranya belum terbuka ya. Oh, Wei Chen. Sebentar ya, Yao Ciang Se-nya belum buka kamera. Sekarang masih bisa lihat Jose nggak, Yo? Mungkin dibalik ya kameranya ya. Iya, makanya nggak harus dibalikin. Kalau dibalikin kan Jose kan tidak bisa melihat live apa sih ya penceramannya gitu loh. Oh gitu, gimana ya, bingung ya. Ya kalau balikin kan begini, ya kan? Iya.
Iya, tapi Jose kan nggak bisa melihat Yoyo, nggak bisa melihat yang lain. Kenapa nggak bisa? Makanya nanti kalau ketemu diajarin deh Iya, iya. ya. Itu tanggal tanggal 6 ya, Cik ya. Oh iya. Nggak apa-apa, Cenciangse. Nanti kan kalau mau lihat, kita kan nanti bisa lihat di YouTube. Sekarang biar kelihatan aja mukanya. Ya pengen lihat itunya sih penceramannya. Ah, sekarang bisa Oh, lihat Yoyo. iya. Lai yang Ini sih nggak bisa. tunggu sebentar ya, Kue Cian. Ya, Ya. Ciangse-nya masih belum buka kamera. Halo, Cici. Halo. Selamat Halo, sore. halo, selamat Cici udah siap ya? malam. Malam. Kue Chen Cian, Chen, halo. halo, Wan Sang Hao. Kan CNN Soto malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama lagi dalam sharing Dharma Cangcingpan Online. Malam ini Yao Ciangse akan membawakan topik wejangan Xianpo ya. Apa aja sih wejangan Xianpo yang harus kita ikuti dan kita laksanakan? Untuk itu, saya mengundang Yao Ciangse untuk segera memulai pembahasannya. Silakan Yao Ciangse dimulai. Halo, Cece, Yoyo. Sama-sama. Selamat Lai yang sih, malam. Halo, Kue Chen Chen, Tacia, Wan Sang Hao. Senang sekali malam ini kita bisa bertemu kembali di dalam acara sharing Dharma. Dan semua ini tentunya adalah berkat karunia daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, budi luhur daripada Guru Agung kita, Maha Sesepuh dan Sesepuh ke Welas ASEAN daripada Centian Chuan Shi kita, yang sekarang ini masih berada di Taiwan, Kue Chen, karena apa? Pandemi Corona ya. Namun walaupun demikian, walaupun kita semua masing-masing tidak berada dalam satu ruangan, tapi kemajuan teknologi bisa membuat kita saling berhadapan, bertatap muka secara online ya. Dan topik Osya malam ini adalah wejangan Xianpo, wejangan suci daripada para Buddha, para suci, dan mudah-mudahan penyampaian yang tidak sempurna ini akan mendapatkan pengampunan dari para Buddha, para suci, dan host Kue Chen maklum adanya. Kue Chen kita tahu bahwa di dalam setiap wejangan daripada para Buddha, para suci, selalu menganjurkan kita, umat manusia harus selalu bersikap rendah hati, tentu saja, ya. Karena sikap rendah hati itulah yang bisa membawa kita pada suatu tahap yang baik. Kalau kita tinggi hati, itu justru akan menjerumuskan kita. Karena itu kita tahu di dalam ada salah satu ungkapan atau wejangan daripada para suci, misalnya salah satunya adalah, jika kita ingin maju, janganlah kita menyingkirkan orang lain, kita harus justru mengangkat orang lain. Karena itu baru-baru ini kita tahu, kita melihat di dalam kehidupan nyata, kita tahu Kue Chen di dalam belum lama itu ya, di dalam perlombaan Olimpiade kita lihat ya, yang jadi ini memang agak menyimpang daripada wejangan Xianpo, tapi di dalam kehidupan nyata kita lihat orang yang baik, orang yang tidak merendahkan orang lain, yang memberi kesempatan orang maju, maka orang tersebut juga bisa mendapatkan kesuksesan. Kita lihat si Gracia ya. Kita tahu dia sebagai pemain bulu tangkis putri, dia sudah mempunyai prestasi yang banyak ya, menjadi juara banyak di beberapa kejuaraan, dan suatu ketika dia dipasangkan dengan si Apriliani, itu pemain yang baru. Tapi walaupun teman mainnya ini adalah orang baru yang tidak mempunyai banyak pengalaman dan belum bisa dikatakan mempunyai prestasi yang luar biasa, tapi sebagai pemain
putri yang sudah mempunyai banyak pengalaman, dia mau berendah hati dan berbaik hati bersama-sama, juga memberi kesempatan kepada teman mainnya, sehingga akhirnya kita lihat bisa mencapai jadi juara Olimpiade yang jadi banyak pembicaraan di belakangan ini ya, jadi kelihatannya jadi terkenal kan. Nah, demikian juga di dalam kita melakukan pembinaan diri pun demikian, Koe Chen. Kita tidak boleh bersikap tinggi hati, kita justru harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa maju dengan tidak harus menjatuhkan orang lain, ya. Kita harus bersikap rendah hati, baik hati, itu yang selalu dianjurkan oleh para Buddha, para suci, dan Lao Tzu kita juga mengatakan, sebagai pembina diri kita harus mempunyai sikap sifat seperti matahari, memberikan kehangatan kepada siapa saja pada saat kita bersama kita, orang merasa nyaman, ya, mendapatkan kehangatan, berdekatan dengan kita. Tidak, justru bukan membuat orang jadi merasa risih pada saat berdekatan dengan kita. Harus membuat orang lain merasa nyaman. Demikian. Makanya di samping itu kita juga tidak boleh menjelekkan orang lain. Justru kita harus sering memuji orang lain. Dengan demikian, pujian yang kita berikan kepada orang lain itu sebenarnya juga akan kembali kepada diri kita. Jangan kita ingin menjadi besar, tapi dengan menjelekkan orang lain atau menyalahkan orang lain, itu adalah salah satu wejangan daripada para Buddha, para suci. Kita justru harus bisa menciptakan suatu kebahagiaan. Dengan melihat orang lain berbahagia, kita turut berbahagia. Jangan melihat orang lain berbahagia, kita jadi merasa kesal, ya, merasa timbul iri hati, rasa iri dan dengki. Nah, itulah yang menjadi sumber daripada penderitaan umat manusia pada umumnya. Kenapa manusia sering terbawa oleh arus reinkarnasi? Karena ada 3 racun di dalam dirinya. Ada rasa iri, dengki, dan dendam, kebodohan batin, kegelapan batin. Dengan demikian selalu terbawa oleh siklus reinkarnasi. Itu salah satu daripada yang menyebabkan kita selalu tidak bisa lepas daripada siklus reinkarnasi. Yang lainnya adalah Semu juga mengatakan kepada kita untuk menjadi seorang pembina diri tidak diperlukan bakat, ya, tidak perlu bakat, tidak harus ada kita memiliki kecerdasan khusus, tidak seperti tadi pemain bulu tangkis yang saya katakan harus mempunyai bakat, harus dengan dari kecil misalnya harus berlatih demikian rupa, tapi untuk menjadi pembina diri yang baik dan bisa mencapai kesempurnaan sebenarnya sederhana saja, Kowe Chen. Yang diinginkan oleh Laumu, ya, adalah ketulusan hati kita, ya. Jangan pernah merasa pada saat kita menghadapi ujian-ujian di dalam kehidupan ini kita langsung mundur, ya, mundur tidak ingin membina diri lagi. Justru apabila kita mendapatkan atau menghadapi rintangan-rintangan, kita harus lebih giat lagi di dalam melakukan pembinaan diri. Oleh karena itu, Lao Tzu juga mengatakan kita harus mempunyai hati yang teguh di dalam melakukan pembinaan diri kita. Jangan mempunyai hati yang setengah-setengah saja. Kita harus membulatkan tekad dan tujuan kita di dalam melakukan pembinaan diri ini, ya. Begitu pula Dewi Bodhisattva Pususi Pusa pernah juga berwelas asih mengatakan bahwa orang yang benar-benar membina diri dengan tulus pasti dibantu dan diberi petunjuk oleh langit atau oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Orang yang benar-benar melaksanakan ketuhanan dengan tulus pasti ada jasa pahala yang berlimpah. Tidak boleh ceroboh, ya. Di dalam pengucapan kita, di dalam kita berbicara pun kita tidak boleh berbicara
kasar atau menyakiti hati orang lain. Kalau diucapkan gampang ya, Keweciensian. Dikatakan bahwa sebagai seorang pembina diri kita tidak boleh berbicara kasar, menyakiti hati orang lain. Tapi di dalam praktek dan kenyataannya seringkali ya kita sebagai seorang pembina diri juga suka lupa ya dalam berbicara sesuka-suka hati. Padahal hal itu sebenarnya juga akan sangat merugikan kita. Tadi pertama saya katakan bahwa sebagai seorang pembina diri kita harus rendah hati. Ditambahkan lagi, Dewa Kwan Kong Kwan Sentichin pun mengatakan, sebagai seorang pembina diri kita harus mempunyai, di samping mempunyai sifat sikap rendah hati, kita juga harus selalu bersikap sopan santun dan tulus. Hati-hati dalam berkata dan bertindak. Seringkali kita di dalam kehidupan sehari-hari suka di dalam berbicara, berkata-kata, asal ngomong saja. Padahal kita tahu ya, setiap ucapan dan kata-kata kita itu adalah doa. Ya, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, janganlah sembarangan di dalam berbicara. Misalnya, wah, saya sih sudah tua nih, katanya ya, udah tua. Jadi kasih yang muda-muda saja untuk ini itu. Jangan pernah berkata demikian, Keweciensian. Karena kita tahu bahwa di dalam diri kita ada yang namanya roh suci. Ya, roh suci itu adalah pemberian daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Roh suci kita tidak pernah mengalami usia tua, ya, kapanpun dan dimanapun. Roh suci itu tetap sama. Yang membedakan adalah perbuatan kita, sehingga kadang-kadang roh suci yang demikian cemerlang yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa tercemar oleh perbuatan dan ucapan dan tindakan kita. Ya, demikian. Jadi dalam berkata-kata kita harus selalu menggunakan kata-kata yang baik, bukan saja untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Dalam kita berbicara lebih baik dan lebih bermanfaat, kita selalu mengucapkan doa yang baik untuk orang lain. Dengan demikian, kita juga mendoakan diri kita sendiri. Yang lain adalah jangan pernah mengakui, ya, kalau kita tidak melakukan suatu kebaikan, suatu perbuatan yang menimbulkan atas usaha dan jasa kita akui, oh itu adalah karena saya tuh orang itu demikian, begini, begitu, jadi sekarang orang itu jadi sukses, jadi ini, itu, jadi banyak mengalami kemajuan dan sebagainya. Kwan Sentichin mengatakan, jangan pernah mengakui jasa atau suatu perbuatan atas keberhasilan seseorang, kita akui, oh itu jasa saya, itu tidak boleh demikian. Di samping itu, di dalam menjalankan Tao, kita harus memeluk dengan erat. Memeluk dengan erat adalah sangat mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Karena kita tahu bahwa Laumu di alam surga sangat merasa bergirang hati, ya. Pada saat kita bisa berkesempatan mendapatkan Tao ini, mendapatkan satu titik tunjuk itu, Laumu sangat merasakan kegembiraan yang luar biasa di surga sana. Karena dengan demikian bahwa Laumu mempunyai harapan bahwa oh ini umat ini ya pasti akan bisa kembali ke surga. Tapi walaupun demikian kita juga tahu itu juga tergantung daripada diri kita. Tapi sebagai Ibunda Suci, setiap ada orang yang mendapatkan Tao, mendapatkan satu titik tunjuk, dibukakannya pintu roh sucinya, adalah merupakan suatu kabar gembira, ya, berita bahagia bagi Ibunda kita, Ibunda Suci kita di alam surgawi. Seperti seorang ibu, ya, seorang ibu yang melihat kesuksesan anaknya berhasil mendapatkan gelar ini itu, walaupun pada akhirnya gelar misalnya mendapatkan gelar 1, 2, 3, S1, 2, 3, S teler sekalipun, itu pun pada akhirnya juga tergantung dari usaha daripada apa yang sudah didapatkan. Begitu pula dengan kita, apa yang sudah kita dapatkan daripada mendapatkan Tao ini, apakah kita dengan sepenuh hati mau menjalankannya dengan sepenuh hati atau tidak, itu pun tergantung daripada kita. Oleh karena itu, ada wejangan juga yang mengatakan bahwa manusia pada umumnya kita terlalu banyak menunggu, ya, seringkali banyak menunggu ini, menunggu itu, ya, betul nggak Keweciensian? Menunggu deh nanti kalau saya ada kesempatan, ya,
nanti saya akan dengan sungguh hati, saya akan rajin-rajin datang ke Fotang. Ini sih sebenarnya bisa dikatakan sebagai suatu hal yang menyenangkan atau tidak, tergantung manusianya. Sekarang ini kan kita semua tidak diwajibkan ya datang ke Fotang ya, mendengarkan pembahasan Dharma Suci pun cukup di rumah ya, secara online saja. Jadi tidak harus datang ke Fotang seperti sebelum-sebelumnya sekitar hampir 2 tahun yang lalu kan setiap minggu minimal kita harus datang ke Fotang. Karena ada pandemi ini, cuman cukup buka HP ya, mendengarkan sharing Dharma. Boleh didengar, boleh enggak. Boleh ngelamun sambil ngelamun atau nonton film nonton TV sinetron gitu atau sambil tiduran berbaring dan sebagainya. Nah, kebiasaan di samping itu selain itu adalah Consent Teaching Dewa Kuan Kong juga mengatakan kita harus menjunjung atasan dan membimbing bawahan. Menjunjung atasan apa sih? Emang kita junjung itu seperti manggul beras yang bulan 7 kemarin dijunjung, diangkut-angkut, bukan demikian kewicensen. Menjunjung tinggi kewicensen pasti juga lebih tahu daripada Hosea. Menjunjung tinggi walaupun atasan kita, siapa sih yang namanya atasan kita? Siapapun sebenarnya ya. Karena sebagai sesama umat manusia ya, bukan hanya di Fotang saja, siapapun sebenarnya boleh dibilang kalau kita mempunyai sikap rendah hati terhadap siapapun, kita sebenarnya orang itu boleh dikatakan bukan bawahan kita. Oleh karena itu kita juga tidak boleh bersikap arogan ya, mau perintah ini itu dan sebagainya. Yang dapat dikatakan atasan sebenarnya juga orang yang mempunyai budi luhur ya, bukan misalnya seseorang bos yang kasih kita amplop sekian jeti kita bilang atasan, itu bukan sebenarnya. Yang namanya atasan adalah orang yang mempunyai kebajikan, mempunyai budi pekerti yang luhur ya. Guru sekolah SD juga boleh dibilang kita bilang atasan kita. Kenapa? Dulu kita sekolah nggak kenal huruf juga diajarin sama guru ya, nggak jadi kenal. Mungkin di rumah sebelumnya kalau orang tuanya mempunyai kepedulian, masih kecil anaknya udah diajarin tulis, tapi di sekolah lebih diperdalam, anak bisa belajar tulis dan sebagainya. Dikatakan kita harus menjunjung tinggi atasan, orang-orang yang patut kita hormati ya, Wei-Chen-Shen seperti para Buddha, para suci, Tian Chuan-Se dan sebagainya, kita harus junjung tinggi ya, jangan dicari-cari kesalahannya ya. Wah ini begini begitu. Yang namanya manusia tidak pernah lepas, tidak pernah luput daripada kekurangan ya, siapapun itu. Nah, membimbing bawahan, kita juga sebagai orang yang sudah Kai Kuang Chu terlebih dahulu, juga kita bukan berarti kita atasan daripada yang Kai Kuangnya kemudian, di kemudian hari itu kita bukan atasan mereka. Justru kita harus bersama-sama membina diri ya, saling belajar, saling mengasihi ya, mengasihi sesama. Pembina diri itu demikian, mengayomi ya. Kalau memang harus perlu dipuji ya dipuji, jangan dicela-cela melulu, dijatuhkan mentalnya ya kan, seperti tadi saya katakan, menyingkirkan orang lain, menjatuhkan orang lain, tidak boleh demikian. Sebagai seorang pembina diri harus seperti matahari, Lao Tzu mengatakan, mempunyai sifat seperti matahari, memberikan kehangatan, memberikan kasih ya terhadap siapapun ya. Merasa berbahagia melihat kesuksesan orang lain, keberhasilan orang lain. Jangan melihat orang lain berbahagia atau sukses kita jadi merasa tidak suka. Hati harus mempunyai rasa hati yang bersyukur, kewicensen. Sebagai seorang pembina diri jangan pernah merasa kekurangan ya. Sebagai seorang pembina diri juga tidak boleh hidup boros, betul nggak kewicensen? Jangan wah punya duit apa dibeli. Karena kenapa? Uang yang ada itu semua adalah berkat karunia daripada Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak boleh kita gunakan sesuka hati. Walaupun ibarat kata di bank itu atas nama milik kita sendiri, itu bukan berarti kita bisa gunakan sesuka hati. Baru-baru ini tadi saya pernah baca, ada seorang atlet yang mempunyai penghasilan sangat luar biasa. Itu adalah seorang, kalau tidak salah, orang negro ya, tapi beragama Islam, kewicensen. Nah, kewicensen berbicara tentang wejangan daripada Xianfo, para Buddha prasuci, kita tahu bahwa Lao Tzu pun mengatakan bahwa Nabi Muhammad kelebihannya adalah
sebagai seorang nabi itu adalah seorang nabi yang sangat jujur sekali, ya. Nah, itu adalah pemeluk agama Islam, Wei Qianqian. Dia bisa beli apa saja, namun uang yang didapat dari hasil jeripayahnya sebagai juara tidak digunakan untuk membeli ke segala kemewahan, bisa membeli mobil yang paling mewah, rumah yang paling mewah dan sebagainya, tapi tidak digunakan. Pada suatu hari ada orang bertanya, kenapa dengan penghasilan engkau yang demikian luar biasa banyaknya, tapi engkau hanya menggunakan HP yang zaman dulu udah jadul, katanya ke Wei Qianqian. Kalau manusia awam beda, ya. Dikit-dikit mau belinya yang bagus, terus dipamerin ke orang lain. Tapi orang yang di dalam hatinya mempunyai pembinaan diri yang baik, ini bukan berarti bahwa seorang pembina diri harus di Fotang saja. Seorang pembina diri dimanapun, kalau dia menjalankan apa yang memang menjadi bisa memberikan kebaikan kepada umat manusia, itu juga dapat dikatakan sebagai seorang pembina diri, ya. Bedanya dia mungkin tidak kaya uang saja. Nah, dia mengatakan, saya merasa berbahagia kalau apa yang saya hasilkan bisa ada kemanfaatannya bagi orang lain, bagi orang banyak, demikian. Nah, bagaimana dengan kita sebagai seorang pembina diri yang dikatakan adalah sudah mendapatkan tahu, ya? Apakah kita juga sudah menjalankan dengan sebaik-baiknya memang yang apa yang memang seharusnya kita lakukan? Wei Qianqian, jangankan mau memberikan apa yang kita miliki 50%, saya rasa terus terang Hosea juga kalau dikatakan ditanya kalau suruh nyumbang 50% dari uang saya, Hosea juga belum sampai ke situ ilmunya, Wei Qianqian. Nah, dengan demikian jadi kita harus masing-masing introspeksi diri, ya. Jangankan memberikan uang yang ada 10.000 deh, kasih orang 5.000, mungkin belum tentu ikhlas, ya. Jadi itu pembinaan diri kita sebenarnya masih jauh daripada sempurna. Hati penuh rasa syukur adalah yang harus kita miliki, jangan selalu merasa berkekurangan. Lawson mengatakan kita harus selalu mempunyai hati yang bersyukur, jangan merasakan bahwa hidup ini penuh dengan kepahitan dan sebagainya, atau selalu harus menunggu untuk melakukan pembinaan diri, harus menunggu, ntar deh kalau anak saya sudah lulus sekolah, sudah kerja, mempunyai penghasilan 5T gitu misalnya, ya, keefisiensian. Kapan punya 5T orang manusia? Kalau lihat di cerita-cerita sih di dunia, kalau orang terkaya di dunia misalnya mempunyai uang sekian T gitu, tapi itu juga tidak jaminan hidup berbahagia, keefisiensian, ya. Makanya Lao Tzu tidak berharap murid-muridnya mempunyai uang yang berkelimpahan. Yang Lao Tzu inginkan adalah ketulusan hati kita di dalam melakukan pembinaan diri. Karena kita tahu orang yang paling kaya di dunia pun akhirnya juga hidupnya tidak bahagia, ya, walaupun uangnya banyak. Itu tidak menjadi patokan yang harus kita kejar. Yang harus kita kejar adalah pada saat ini, kalau ada kesempatan, lakukanlah pembinaan diri dengan sebaik-baiknya. Jangan menunggu. Lao Tzu mengatakan bahwa hidup kita di dunia ini hanya beberapa puluh tahun saja. Betul nggak, Wei Qianqian? Memang betul juga kalau dipikir-pikir. Tidak ada umat yang kita tahu, ya, yang umurnya sampai lebih dari 100 tahun. Pai Shui Sengti aja umurnya 94 tahun sudah mencapai kesempurnaan. Dewi Kuan Im tidak sampai 30 tahun sudah mencapai kesempurnaan. Jadi hidup ini jangan bergantung pada kata tunggu, ya. Pada saat kita mempunyai kesempatan, lakukanlah. Jangan sampai pada saat kita sudah kesehatan kita sudah memudar, baru kita mau bergegas melakukan pembinaan diri. Saat ini adalah saat yang terbaik. Menurut para Buddha, para suci, demikian. Saat ini adalah saat terbaik untuk melakukan pembinaan diri. Meskipun kita berjeripaya juga tidak akan mengeluh. Pada saat kita melakukan sesuatu yang untuk kemanfaatan orang lain, atau apalagi untuk melakukan urusan Hotang, Wei Qianqian, jangan pernah berkeluh kesah, ya. Jangan pernah berkeluh kesah, wah saya kalau kayak zaman dulu, Hosea sendiri sih terus terang nggak pernah ini nih, ya, nggak pernah bersih-bersih Hotang, terus terang aja deh. Nah, kalau ada orang yang mau bersih-bersih Hotang, itu pahalanya besar, Wei Qianqian, ya.
Bayangin ya, dia mau berkorban, mengorbankan waktu, lap-lapin, gosokin potong sampai mengkilap. Itu jasanya lumayan ya, jasanya banyak, besar ya, giat dan tidak malas ya. Lao Tzu mengatakan para Buddha, para suci paling tidak suka dengan orang yang tidak rajin ya. Kalau bilang malas kan kurang enak kedengarannya. Tidak rajin, kerajinannya kurang. Makanya kalau waktu zaman sekolah SD, kayaknya tidak ada tuh di rapot guru kasih kasih keterangan di rapot ke muridnya, tulis malas, ada nggak Kak Chen? Kerajinan kurang. Wah, kalau kerajinan kurang itu repot juga ya. Biasanya nanti bisa sama gurunya bisa tinggal kelas. Nah, sebagai seorang pembina diri, para Buddha, para suci sangat mengharapkan kita jangan tidak rajin di dalam melakukan pembinaan diri. Susi Pusat mengatakan bahwa pada saat kita melakukan pembinaan diri itu harus dilakukan selama 24 jam. Wah, 24 jam apa maksudnya ke WCC? Maksudnya selama 24 jam itu kita harus menjaga hati dan pikiran kita supaya tidak menerawang atau memikirkan hal-hal yang tidak ada kemanfaatannya, ya. Karena kenapa? Ausu mengatakan pada saat kita lengah, ya, pada saat kita lengah, pikiran kita tidak menjaganya dengan baik, maka akan menyusup suatu pemikiran yang tidak baik memasuki alam bawah sadar kita, itu sangat berbahaya dan itu akan menimbulkan suatu tindakan yang merugikan kita. Oleh karena itu di dalam 5 pantangan, salah satu yang sangat dilarang yaitu meminum minuman yang memabukkan. Karena Lao Tzu mengatakan meminum minuman yang memabukkan yang mengandung alkohol salah satunya, Lao Tzu mengatakan itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena minuman yang beralkohol itu kalau sudah memasuki, walaupun pada saat kita meminumnya mungkin kita tidak mengalami tidak mabuk, tapi pada saat dia memasuki alam bawah sadar kita pada suatu ketika itu akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap sesuatu. Makanya sangat dilarang ya bagi kita untuk meminum minuman yang beralkohol. Dan belakangan ini juga baru ini seringkali, dulu sih kita tidak begitu tahu ya, bahwa sebagai seorang vegetarian ternyata juga tidak boleh memakan sebaiknya ya, bukan Jose mewajibkan, sebaiknya tidak memakan telur ya, karena Jose sendiri juga masih makan telur, dulu nggak tahu karena kita taunya kalau telur kampung, ayam kampung tidak boleh, ayam negeri boleh. Tapi sebenarnya menurut Lao Tzu sebaiknya tidak, sebaiknya jangan dimakan itu ya, telur yang mengandung makanan telur ya, atau makanan yang memabukkan. Alkohol yang mengandung alkohol itu sangat berbahaya sekali bagi kita sebagai seorang pembina diri. Nah, selain itu, yang lainnya adalah bahwa satu niat pikiran dirubah, maka saat sekarang adalah surga. Lao Tzu mengatakan bahwa jikalau hidup dalam berkah keberuntungan yang melimpah, tetapi kita tidak menghargai keberuntungan kita, tidak merasakan bahwa keberuntungan atau hoki yang ada, selalu merasa hidup berkekurangan, maka di dalam diri kita itu akan menyebabkan suatu perilaku yang akan mempengaruhi nasib kita. Makanya jangan pernah merasa diri berkekurangan ya. Andai pun walaupun kita tiap hari hanya makan nasi sama kangkung saja, juga sudah harus sangat bersyukur. Karena kenapa? Walaupun makan nasi dengan kangkung pun itu tetap bisa memberikan kita menjalani kehidupan sehari-hari ini. Yang paling penting Lao Tzu mengatakan menjaga hati dan pikiran kita dengan sebaik-baiknya. Itu yang paling penting. Seperti yang tadi saya katakan, Susi Pusat pun mengatakan bahwa kita harus selalu menjaga hati dan pikiran kita sehari-hari selama 24 jam lamanya. Bagai bayangkan 24 jam. Adakah yang demikian? Saya rasa tidak demikian. Karena sehari-hari kita pasti akan sebentar memikirkan ini, itu. Tidak mungkin selama 24 jam kita selalu menjaga hati dan pikiran. Tapi sebaiknya demikian. Dikatakan sepanjang hari haruslah
bukan hanya penampilan mulia yang ditampilkan saja. Apakah sudah mengerti? Kita harus membina dengan tulus, melaksanakan dengan tulus, dan menjalankan dengan tulus, ya, Keweciensian. Apabila tidak mulai belajar dari nol atau dari awal, yaitu belajar rendah hati, bisa membukukan badan, bukan membukukan badan saja, Keweciensian. Yang dinamakan rendah hati adalah selalu mau menghargai orang lain, kelebihan orang lain. Jangan pernah merasa diri yang paling luar biasa. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang satu-satunya bahwa kita adalah orang yang paling luar biasa. Masing-masing orang ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu salah satu bahwa kalau kita mau menghargai orang, itu adalah salah satu bukti bahwa paling tidak kita mempunyai sifat rendah hati. Jangan merasa diri yang paling luar biasa. Itu tidak baik di dalam melakukan pembinaan diri kita. Tadi seperti saya katakan, semua pun mengatakan bahwa untuk melakukan pembinaan diri ini tidak perlu bakat. Liu Chuhueneng saja sudah semua mengatakan bisa mencapai kesempurnaan walaupun bukan seorang yang terpelajar, ya, bukan seorang terpelajar tapi bisa mencapai kesempurnaan. Yang penting adalah ketulusan, keikhlasan, dan kesungguhan hati di dalam melakukan pembinaan diri. Asalkan kita memiliki sebidang hati yang tulus dan welas asih, mau membantu orang lain dengan hati yang tulus, mau membantu orang lain yang di dalam kesulitan, Keweciensian. Pada umumnya, kita sebagai manusia selalu ingin mengutamakan diri sendiri terlebih dahulu, ya. Diri sendiri udah berkecukupan dan sebagainya, baru deh nanti saya bantu orang yang membutuhkan. Itu pada umumnya sifat manusia awam, ya. Berbeda dengan para Buddha para suci. Para Buddha para suci mengorbankan seluruh jiwa raganya, ya, demi untuk kepentingan umat manusia. Tapi sebaliknya, manusia awam kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Mengapa umat manusia bisa menerima penderitaan? Dewi Kuan Im bertanya. Ini adalah diciptakan karena kita tidak mampu memisahkan diri daripada keserakahan dan kebodohan batin. Serakah dalam hal apa, Keweciensian? Banyak yang namanya serakah harta, serakah dalam hal makanan, serakah dalam apa saja, ya. Kalau dalam hal makanan selalu kita serakah. Kalau makanan yang enak-enak, wah kita makan sebanyak-banyaknya sampai lupa, ya. Makanan yang enak itu biasanya tidak terlalu baik untuk kesehatan. Karena makanan yang baik tuh biasanya tidak enak, ya. Misalnya ramu-ramuan herbal itu kan pahit tapi baik untuk kesehatan. Nah, demikian. Kalau makanan yang enak-enak biasanya itu tidak terlalu 2 baik. menit lagi ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa daripada wejangan para Buddha para suci ini, kita simpulkan bahwa yang nomor 1 adalah lakukanlah pembinaan diri ini dengan hati yang tulus, ya, bersyukur, bersikap rendah hati, ya. Jangan selalu merasa diri yang paling luar biasa. Gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya, jangan menunggu, ya, jangan menunggu sampai kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa baru mau membina diri. Karena melakukan pembinaan diri salah satunya juga bukan harus pergi menolong orang lain, mengeluarkan tenaga, berkeringat dan sebagainya, tapi pada saat kita berbicara ucapan kita, apa yang kita ucapkan selalu bisa menimbulkan semangat kepada orang lain. Itu juga melakukan pembinaan, melakukan hal yang baik yang ada kemanfaatannya bagi kita dan orang lain. Jadi kesimpulan yang lainnya, Keweciensian simpulkan sendiri, hal-hal yang baiklah yang dianjurkan, diajarkan, diharapkan oleh para Buddha para suci di dalam setiap wejangannya. Rendah hati, berbahagia, melihat orang lain berbahagia, mempunyai hati yang welas asih, jangan menyakiti orang lain, mendorong orang lain supaya bisa maju di dalam pembinaannya, dan sebagainya. Keweciensian. Jadi demikian penyampaiannya, berhubung waktu sudah sampai ya, Nyonya. Sudah? Ya. Ada kekurangan, penyampaian tidak sempurna, mohon pengampunan para Buddha para suci, dan Keweciensian maklum adanya. Karena
penyampaian ini adalah pembelajaran.